belajar menurut pandangan kognitif dan landasan filosofisnya. Konsep dasar teori kognitif, secara istilah kognitif ini merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual, yaitu proses untuk membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Asumsi teori kognitif terhadap pembelajaran. Menurut Jean Piaget, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan, tilikan dari guru. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Ausubel, proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang ketiga, meaningful learning adalah suatu proses dikaitkannya. Dan menurut Robert M. Gagné, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Karakteristik teori kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Pada masa-masa awal diperkenalkannya teori ini, para ahli mencoba memperjelaskan bagaimana siswa mengolah stimulus dan bagaimana siswa tersebut bisa sampai ke respon tertentu. Implikasi teori kognitif terhadap pembelajaran. Yang pertama, implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. 1. Teori belajar kognitif Piaget ialah individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus berdasarkan pada perkembangan kognitifnya. Implikasi teori kognitif terhadap pembelajaran menurut Jerome Brunner. Brunner lebih menekankan bagaimana mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh individu. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembelajaran terkait dengan teori kognitif Brunner. Di antaranya adalah 1. Partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan dalam proses pembelajaran harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari. Yang kedua, guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Implikasi teori kognitif terhadap pembelajaran. Teori belajar Ausubel. Yang pertama, kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memberikan sesuatu yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa.